Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Andriani, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Balen, Kabupaten Bojonegoro, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 2024. Hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan di kelas 7A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa anak-anakku, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Masya Allah. Oke, terima kasih masih semangat pada pagi hari ini. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Mai. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sakit diberikan kesehatan. Amin. Oke anak-anak, pada materi sebelumnya kalian itu sudah menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan menjadi pendengar yang baik. Maka pada materi pada hari ini saya akan mengajak kalian untuk bersyukur, kemudian mawas diri, kemudian memohon perlindungan kepada Allah, selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Karena apa? Karena yang kita kerjakan tidak luput dari pengawasan para malaikat. Oke. Dalam kehidupan ini anak-anak, kita seringkali merasa sendiri atau bahkan ragu dalam menjalani berbagai ujian. Namun sebagai seorang mukmin kita harus menyadari bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Kalian yakin tak Allah itu ada? Yakin. Kalian yakin adanya malaikat? Yakin. Oke. Oleh karena itu, salah satu bukti kasih sayangnya Allah kepada kita adalah menciptakan para malaikat yang dimana menjalankan tugas-tugas khusus untuk menjaga, mencatat, dan mendoakan kita. Nah, oke anak-anak, siapa sih malaikat itu? Siapa sih malaikat itu? Diciptakan dari apa malaikat itu? Cahaya. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Nah, oke. Sebelum itu, silahkan kita mengerjakan asesmen awal. Kahootnya dibuka. Asesmen awal ini nanti untuk mengukur seberapa kesiapan kalian dalam menerima materi iman kepada malaikat, mawas diri, dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Oke, kahootnya bisa dibuka. Sudah? Bisa saya selenggarakan live ya.
Silakan bergabung menggunakan pin game yang ada di layar. Sudah? Bisa saya mulai? Sudah, kita mulai ya. Akbar. Rina merupakan pendaki tertinggi. Yuk, naik. Tika menjadi juara 3, juara 2 ada Jihan, dan juara 1 adalah Akbar. Oke. Runner up kita ada Anjani dan Hasna. Oke. Oke anak-anak, dari hasil asesmen awal tadi itu untuk mengukur seberapa
kemampuan kalian dalam menerima materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada malaikat beserta tugasnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Siapa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan tidak kasat mata yang berkedudukan sebagai utusan Allah yang membawa misi atau tugas tertentu. Lanjut, lantas pengertian iman kepada malaikat itu apa? Iman kepada malaikat adalah bahwasanya kita yakin bahwa keberadaan adanya malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini tertulis di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Sifat-sifat malaikat yang wajib kita ketahui ada tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak laki-laki maupun tidak perempuan. Kemudian tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian dapat berubah wujud atas kehendak Allah. Selalu taat perintah Allah dan tidak pernah lelah beribadah kepada Allah. Nama-nama malaikat dan tugasnya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail membagikan rizki. Israil mencabut nyawa atas izin Allah. Kemudian ada Israfil meniup sangkakala. Kemudian Mungkar dan Nakir menanyai manusia di alam kubur. Kemudian ada malaikat Raqib mencatat amal baik manusia. Sedangkan malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Kemudian ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Sedangkan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Oke, semuanya sudah apa? Kemudian hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Apa sih hubungannya? Dengan beriman kepada malaikat, maka dapat menumbuhkan sikap bahwa kita merasa selalu diawasi. Siapa yang mengawasi kita? Allah dan juga para malaikatnya. Oleh karena itu, kita akan senantiasa melawan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Berbuat dosa itu macam-macam. Nah, misalkan kamu di kantin ingin membeli sesuatu tapi uangnya kurang, terus kamu mengambil. Kalau kamu percaya adanya malaikat dan kamu percaya selalu diawasi oleh malaikat, maka kamu tidak akan melakukan sesuatu yang berbuat dosa. Kemudian orang yang memandang dirinya sebagai orang baik, niscaya tidak akan melihat berbagai aib dan kekurangannya sehingga senantiasa berbuat maksiat dan makin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang yang selalu mawas diri dan senantiasa introspeksi, yang memandang dirinya sebagai pribadi yang penuh kekurangan, niscaya akan selalu curiga terhadap dirinya, tidak menuruti berbagai rayuan nafsu dan berbuat maksiat, sehingga selalu menyadari pengawasan Allah dan malaikatnya. Oleh karena itu anak-anak, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya saja,
Akan tetapi harus yakin bahwa mereka itu memiliki tugas tertentu dan juga hendaknya kita koneksikan hati kita, pikiran kita, perilaku kita, semua gerak-gerik kita, bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini selalu diawasi oleh para malaikat. Nah, oke. Tuh materi pada hari ini bisa dipahami? Oke, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak ada sebuah pertanyaan. Jelaskan, silahkan bukunya disiapkan. Dari apa yang saya sampaikan tadi ada sebuah pertanyaan. Jelaskan bagaimana sih keimanan kita kepada malaikat Israfil. Israfil tadi apa tugasnya? Meniup sangkakala, berarti itu pada hari kiamat ya. Jelaskan bagaimana keimanan kepada malaikat Israfil dapat memotivasi seseorang untuk mempersiapkan hari akhir. Waktunya 5 menit. Oke, selesai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana tugas malaikat Rokib dan Atid berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Apa tadi tugasnya Rokib dan Atid? Rokib mencatat amal baik, sedangkan Atid mencatat amal buruk. Oke, silahkan tulis jawabannya. Tulis jawaban sesuai apa yang ada di pikiran kalian. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban kalian benar. Oke, pertanyaan terakhir. Berikan contoh sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku atau sikap kalian yang mencerminkan iman kepada malaikat. Sudah ya anak-anak? Tugasnya setelah dari jawaban yang kalian tulis di buku masing-masing, setelah ini berdiskusi sesuai kelompok masing-masing, berikan jawaban yang terbaik. Dari jawaban kalian dicocokkan dengan jawaban teman yang lain, kemudian dijadikan satu jawaban menjadi suatu jawaban yang terbaik menurut kalian. Oke? Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan dikerjakan. Silahkan berdiskusi 10 menit. Mana tadi? Buku tulis. Silahkan ditulis. Garis. Garis. Pinjam garis.
Silakan. Dari jawaban kalian tadi digabungkan dengan jawaban teman kalian. Nah, dijadikan satu versi jawaban yang terbaik untuk dipresentasikan. Kalau ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan. Bukumu lo mana? Masuk orang nak sama tak buku. Bukunya dikeluarkan. Oke, bisa kita mulai anak-anak? Oke. Kelompok 1, kelompoknya Jihan, silahkan presentasi ke depan. Kak, sini. Nanti gantian. Oke. Nggak dipegang nggak ke sana. Pegang nggak apa-apa, atau terserah Jihan. Nanti kan gantian. Oke. Silakan disimak yang di depan presentasi. Silakan kelompok lain mengajukan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita berpresentasi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jihan Andika Fabiki. Perkenalkan, nama saya Philip Sakela. Perkenalkan, nama saya Dini Almira.
1. Contoh cerpen pengalaman tentang malaikat Raqib Atid. Pada suatu hari, saya dan teman-teman sedang melakukan sholat berjamaah di masjid. Saat di masjid, teman saya bergurau ketika imam sudah melakukan takbir. Sebagai teman yang baik, saya menegur teman saya dengan sopan agar teman saya tidak melakukan kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Kesimpulan atau hikmah dari cerpen tersebut. Perilaku terpuji saya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan akan mendapatkan pahala. Jika teman saya mau menerima teguran saya dan tidak akan melakukan hal yang sama, maka teman saya akan mendapatkan pahala juga. 2. Beriman kepada malaikat Israfil mengingatkan seseorang tentang hari kiamat dan pentingnya mempersiapkan diri untuk hari tersebut. Hal ini bisa mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dan etis dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan amalan baik, menjauhi perbuatan dosa. Berikut ini adalah beberapa perilaku yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan hari akhir. 1. Meningkatkan ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah. 2. Memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 3. Refleksi diri. Keimanan kepada malaikat dapat mempengaruhi sikap dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat seseorang lebih taat kepada Allah dan berperilaku baik. Selain itu, keimanan kepada malaikat juga dapat membuat seseorang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui malaikat manusia memperoleh banyak hikmah. Berikut beberapa contoh perilaku yang dapat dilakukan sebagai wujud keimanan kepada malaikat. Menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku jujur dan amanah, berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan, berdoa untuk kematian yang baik, husnul khotimah, memuliakan Al-Quran, mempelajari ilmu agama secara mendalam, bersikap toleran dan saling menghargai, peduli sosial, berinfak di kebaikan, membaca Al-Quran setiap hari. Silakan kelompok lain, saya izinkan untuk bertanya. Bagaimana cara menguatkan keimanan kepada malaikat Israfil? 1. Meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi sebagai bagian dari rukun iman. 2. Menyiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh dan menjauhi maksiat. Oke, bagaimana? Sudah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya kelompoknya Akbar. Dipegang. Ayo dipegang. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum presentasi, kita akan memperkenalkan nama kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Sri Ramadan, absen 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soebul Akbar Daus, absen 12. Perkenalkan, nama saya Kariska Deza Putra, absen 9. Perkenalkan, nama saya Faizah Tamari Santana Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nurman. 1. Tugas malaikat Raqib dan Atid dalam mencatat amal baik dan buruk manusia berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, karena mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Penjelasan. Malaikat Raqib dan Atid adalah malaikat mencatat
amal yang selalu berdampingan. Malaikat Raqib mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Raqib dan Atid disebut juga kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia. Malaikat Raqib dan Atid mengawasi manusia setiap hari dengan bergilirannya setiap 2 kali sehari, yaitu pada waktu asyar dan subuh. Malaikat Raqib dan Atid mencatat semua perbuatan manusia, baik yang dilakukan maupun terucap. Pada hari kiamat, manusia akan menerima buku catatan amalnya masing-masing. Beriman kepada malaikat Raqib dan Atid mendorong manusia untuk selalu berbuat baik, menghindari perbuatan yang dilarang, menumbuhkan kesadaran spiritual, meningkatkan integrasi kejujuran dan tanggung jawab. 2. 3 sifat malaikat Allah yang penting untuk diteladani adalah taat dan patuh kepada Allah SWT, tidak sombong, tidak pernah letih beribadah. Berikut alasan mengapa sifat-sifat tersebut penting untuk diteladani. Meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah dapat meningkatkan iman kepada Allah. Meneladani sifat malaikat yang tidak sombong dan menghindar sifat ujub yang sering dimiliki manusia. Meneladani sifat malaikat yang tidak pernah letih beribadah dapat mendorong manusia untuk selalu beribadah kepada Allah. Tiga, sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya berbuat baik dan menghindari perbuatan yang dilarang agama, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, dan perbuatan yang jelek. Selalu berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, berempati pada orang yang membutuhkan bantuan, bersikap toleran dan saling menghargai, berperilaku jujur dan ikhlas, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah dan beramal soleh. Meneladani sifat mulia para malaikat dan taat dan tidak pernah ingkar. Selain itu, beriman kepada malaikat juga dapat ditunjukkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kelompok lain mengajukan pertanyaan. Semua perbuatan baik akan dicatat oleh malaikat Raqib, misalnya sholat, sedekah, membantu orang, dan sebagainya. Semua perbuatan buruk tercela akan dicatat oleh malaikat Atid, misalnya berbuat maksiat, mencuri, berkata dusta, dan sebagiannya. Oke, jawabannya itu Habib bisa diterima. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke anak-anak, bahwasanya hubungan iman kepada malaikat itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan kita. Contohnya apa? 1, mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Kalau kita berbuat kebaikan, maka tugas malaikat, siapa tadi? Raqib, akan mencatat semua perbuatan baik kita. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur dengan iman kepada malaikat Israfil dan Israel, itu mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Nah, sehingga kita akan lebih taat kepada Allah. Yang ketiga, membiasakan berdoa dan beribadah. Mengetahui peran malaikat dalam menyampaikan doa dan memohonkan ampun bagi manusia membuat kita akan lebih rajin beribadah. Makanya kalau kalian itu beribadahnya dengan rasa yang ikhlas, khusyuk, maka akan diaminkan oleh para malaikat. Itu benar anak-anak. Yang terakhir adalah memiliki sikap optimis dan sabar
iman kepada malaikat itu membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa Allah itu selalu mengawasi dan menolong melalui malaikat-malaikatnya. Nah, seperti itu. Oke, itu materi kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, setelah apa yang kalian presentasikan tadi, maka silahkan dikerjakan asesmen formatif yang saya share di WA. Ada 10 soal pilihan ganda, silahkan dikerjakan. Waktunya cukup 5 menit saja. Oke anak-anak, sudah masuk semua nilainya. Kesimpulannya apa pada pagi hari ini materi kita? Bahwasanya iman kepada malaikat itu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi apa? Tetapi juga dengan memahami tugas malaikat, maka hidup yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Oke, benar. Berarti kita semakin hari harus menjadi manusia semakin lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Apakah kalian senang dengan materi pada pagi hari ini? Ada kesulitan enggak dalam memahami materi pada hari ini? Oke, anak-anak. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, kelompok 1 itu membuat poster bergambar mengenai materi mawas diri dan introspeksi.
dalam menjalani kehidupan. Sedangkan untuk kelompok 2 mencari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Itu untuk pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, pesan saya tetap semangat mengejar mimpi meskipun tidak ada yang menyemangati. Tetap belajar karena rebahan saja tidak bisa membuat kita pintar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Demikian materi saya pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, kita berdoa untuk persiapan pulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bakra.